Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Sudah jelas dan pasti di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini, saya ingin membahas tentang keberhasilan dari tim nasional Indonesia senior yang bisa menahan imbang tim nasional Thailand senior dengan skor akhir 2-2. Kenapa saya katakan keberhasilan? Karena dalam 5 pertandingan sebelumnya, tim nasional Indonesia tidak bisa meraih satupun poin di babak penyisihan kualifikasi Piala Dunia. Artinya, hasil imbang lawan Thailand ini adalah poin perdana bagi tim nasional Indonesia dengan pelatih barunya Shin Tae-yong. Ini adalah debut dari Shin Tae-yong di sebuah pertandingan resmi atau yang biasa juga kita sebut pertandingan kompetitif. Dan tim nasional ini bisa menahan Thailand yang kita tahu secara rekor pertemuan memang Thailand jauh lebih unggul. Bahkan saya jelaskan di konten preview kemarin bahwa dalam 5 pertemuan terakhir timnas hanya bisa menang 1 kali. Itu adalah di final first leg Piala AFF tahun 2016. Tapi pada saat itu juga kita akhirnya kalah di Thailand. Dan Thailand yang kembali menjadi juara dari Piala AFF. Dan saya kira bahwa Coach Shin Tae-yong kali ini betul-betul fokus pada transisi permainan dari tim nasional Indonesia. Transisi itu artinya apa? Bagaimana caranya para pemain ini bisa merubah speed mereka dari menyerap tekanan dari para pemain tim lawan, kemudian berbalik melakukan pressing untuk menyerang. Jadi itu yang dinamakannya transisi. Transisinya dalam hal apa? Ada 2 transisi yang perlu dilakukan teman-teman. Pertama dari bertahan ke menyerang, kemudian setelah menyerang, jangan lupa kembali lagi ke posisi masing-masing untuk mengawal daerah agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Memang secara permainan belum sempurna dan tidak akan sempurna dalam waktu dekat. This is a new experience for the players. Ini adalah pengalaman yang baru bagi sebagian besar pemain. Perlu bermain dengan tenaga ekstra, sekaligus perlu berpikir secara tajam dan tentunya jernih. Jadi, yang diusahakan adalah kesalahan yang seminim mungkin lawan tim yang memang kita tahu lebih matang. Karena kan sebagian besar pemain di tim nasional Indonesia senior ini adalah pemain-pemain muda yang juga saya jelaskan di konten preview bahwa di klub mereka masing-masing saja mereka tidak selalu menjadi pemain inti. Dan satu catatan penting lagi nih teman-teman, bahwa sebagian besar dari para pemain ini belum lagi bermain di sebuah kompetisi. Kita tahu Liga 1, Liga 2 sudah lama kan berhenti karena pandemi. Some of them played in Piala Menpora yang baru saja berakhir, tapi itu kan adalah pemanasan bagi para pemain agar mereka nantinya siap bermain di liga. Tapi justru para pemain muda ini memberikan jawaban kepada kita semua bahwa dengan tekad yang kuat, dengan niat yang baik, dengan kerja keras, dengan juga cara pemikiran yang mereka berikan di atas lapangan yang perlu jernih, jelas, dan juga tajam, ya mereka juga bisa mengimbangi tim lawan yang memang di atas kertas jauh lebih unggul daripada kita. Iya dong, Thailand ini kan adalah rajanya ASEAN saat ini. Memang, kalau bisa sih tim nasional Indonesia meraih kemenangan ya lawan Thailand, apalagi mainnya kan di venue netral. Tapi kita tahu bahwa main di venue netral pun sebetulnya tidak mudah bagi tim nasional Indonesia untuk bisa menahan Thailand. Dan kemudian hal kedua yang perlu kita pahami bahwa sekarang ini adalah perubahan yang besar dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Dari cara bermain, kemudian dari cara sikap para pemain perlu menanggapi tekanan dari para pemain tim lawan. Artinya apa itu? Bahwa tidak mudah terpancing emosinya. Ya, itu yang sangat penting. Jadi jangan sampai para pemain ini tidak bermain tenang. Saya melihat bahwa para pemain tim nasional Indonesia senior bermain sangat amat tenang di pertandingan semalam. Maka itu yang membuat para pemain Thailand ini kebingungan. Tapi memang ada beberapa kekurangan juga dari tim nasional Indonesia senior. Dan saya kira itu juga sudah dijelaskan oleh Coach Shin Tae-yong sebelum pertandingan ini. Di lini pertahanan, dari cara passing pada saat coba untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, dari cara untuk bisa menutup daerah-daerah di lini pertahanan, dan itu kembali kita saksikan di pertandingan lawan Thailand. Ada beberapa hal menarik juga di pertandingan lawan Thailand teman-teman. Salah satunya adalah penampilan dari penjaga gawang Nadio. Saya melihat bahwa penjaga gawang ini tenang, di bawah pressure, di bawah gempuran dari para pemain Thailand. Memang tidak banyak yang on target.
2 gol, dan memang ada 2 peluang lagi dari para pemain Thailand yang bisa dia selamatkan. Kemudian pada saat para pemain Thailand ini mengandalkan umpan-umpan silang atau crossing-crossing, saya juga perhatikan bahwa Nadio cukup berani untuk memotong crossing-crossing tersebut. Jadi saya kira peran penjaga gawang juga penting pada saat tim nasional Indonesia senior ini ingin coba meraih poin demi poin dari setiap game. And then from the defense, Rizky dan juga Arif Satria kompak, 2 fullback juga saya melihat bisa membantu serangan, tapi mereka juga bisa cepat kembali ke lini pertahanan, and 2 defensive midfield di sini yang saya melihat masih sedikit berbeda dari cara mereka membantu serangan dan kemudian untuk bisa memfilter serangan dari para pemain Thailand, karena begitu luas ya ruang di depan lini pertahanan dari tim nasional Indonesia. Tampaknya 2 defensive midfield ini juga lebih sering membantu ke lini pertahanan, padahal kan kita tahu bahwa Thailand mengandalkan ball possession. Nah, sehingga mereka lebih banyak memainkan bola mendekati lini pertahanan dari tim nasional Indonesia. Pada saat mereka tidak bisa penetrate dan pada saat tidak ada tekanan, maka mereka akan melakukan long shot, dan itu beberapa kali mereka lakukan. And 3 gelandang serang, right? Witan, Egy dan juga Evan. Saya melihat nih 3 pemain tidak egois. Ya, ada juga usaha mereka untuk mencetak gol dari luar kotak penalti, tapi itu perlu mereka lakukan saat mereka tidak melihat ada rekan yang lain yang memang berada dalam free position. Ya, jadi memang saya kira keputusan-keputusan yang mereka ambil ini sudah tepat untuk bisa menciptakan sebuah peluang walaupun tidak on target. Dan kemudian Kussedia Haryudo, saya melihat pemain ini bekerja sangat keras walaupun dia tidak mendapatkan suplai bola yang dia inginkan tentunya sebagai single striker, ya sebagai finisher istilahnya. Tapi paling tidak pergerakan-pergerakan tanpa bolanya juga memusingkan para pemain bertahan Thailand. Jadi overall kekompakan kolektivitas dari para pemain tim nasional memang lebih baik di pertandingan ini. Namun ya itu dia, bagaimana gap ini ya di lini tengah antara defensive midfield dan juga attacking midfield ini bisa lebih rapat lagi. Ya tentu ini akan makan waktu, dan saya kira Coach Sintayong juga sudah perhatikan hal-hal tersebut, dan saya kira teman-teman juga bisa melihat kan bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang dari para pemain tim nasional Indonesia sudah cukup cepat, tapi pada saat memang mereka kehilangan bola, ya masih ada ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Coach Sintayong yang saya selalu percaya dari awal dia menangani tim nasional Indonesia, dan teman-teman juga bisa mendengarkan analisa saya di list video dari channel YouTube Triple B tentang Sintayong, bahwa saya selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Coach Sintayong karena dia coba melakukan perubahan yang besar dengan menguatkan mental para pemain dari tim nasional Indonesia. Itu dulu pertama, mentalnya ini untuk apa? Mental bertanding dulu, jangan takut dulu dengan para pemain tim lawan, dan itu terlihat lagi di pertandingan semalam. Sebelumnya juga tim nasional Indonesia U19 bersama Coach STY ini kan lumayan bagus penampilannya di pertandingan uji coba yang mereka jalani di Eropa kan. Pertama kalah, kemudian bisa mencetak gol, kemudian bisa menahan seri, kemudian bisa meraih kemenangan. Jadi bukan hanya proses. Saya bosan juga mendengarkan kata-kata proses, tapi proses dengan progres. Itu yang membuat kita lebih semangat. Dan tentunya ya kita bersyukur juga ya bahwa at least ada perubahan dari cara bermain tim nasional Indonesia. Setelah sebelumnya kita tahu tim nasional Indonesia senior di babak penyisian, ya teman-teman juga sudah tahu kan cara permainannya seperti apa, tanpa arah lah istilahnya. So Kussedia Haryudo, Witan Sulaiman yang juga saya jelaskan ini pasti akan bermain kan, karena pemain yang memang diandalkan oleh Coach STY. Evan Dimas, pemain yang tersisa dari era Simon McManamy, what a player Evan Dimas. Ya saya harapkan juga ya kalau bisa Evan Dimas ini bermain di luar negeri ya, tapi oke, dia ternyata masih bermain di sini, sekarang kembali bermain di sini. And then Egy Maulana Fikri, Kadek Agung, Syahrian Abimanyu, saya jelaskan kan di konten preview, saya ingin melihat cara Egy bermain ini sekarang seperti apa. Luar biasa ya, 2 jempolnya ya 2 jempol deh ya untuk Egy Maulana Fikri, karena pemain ini juga memikirkan cara bagaimana untuk mendistribusikan bola ke rekan-rekan yang lain yang punya posisi yang lebih menguntungkan. Itu sangat penting. And then Kadek Agung, pencetak gol, Syahrian Abimanyu, Pratama Arhan, ini saya katakan fullback kiri terbaik untuk saat ini menurut saya. Arif Satria, Rizky Ridho, 2 pemain asal Persebaya Surabaya, Asnawi Bahar, kemudian Nadio Argawinata. Kita tahu Nadio juga adalah penjaga gawang yang diandalkan oleh Coach STY. Yang penting bagaimana Coach Sintayong menurunkan pemain yang dia perlukan menghadapi Thailand dengan taktik counter pressingnya, dan itu yang dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Cuma sayangnya
kekurangan-kekurangan masih terlihat. Ya, memang ya kita melihat bahwa kekurangan inilah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Coach Sintayong dan akan coba dia benahi. Tapi saya kira nantilah ya, perlahan-lahan. Kekurangannya seperti apa? Yaitu dia di lini pertahanan. Bagaimana organisasi mereka dalam menjaga atau mengawal lini pertahanan. Contoh di first goal dari Thailand, kan ada 4 pemain yang rebutan satu bola dengan satu pemain Thailand. Ya, itu yang juga membuat pemain Thailand lainnya justru tidak terkawal. Dan tidak ada pressing dari pemain lainnya karena mereka fokus pada bola, tidak juga kepada pergerakan pemain Thailand lainnya. Sehingga Thailand bisa mencetak gol pertama. Sebelum gol pertama tersebut, kita lihat bagaimana pemain Thailand ini bisa melakukan shooting dari jarak jauh karena tidak ada pressing dari double pivot, dari 2 pemain gelandang bertahan yang memang sebetulnya ditugaskan untuk menutup daerah di depan lini pertahanan. Jadi ini beberapa kekurangan yang saya kira juga teman-teman sudah melihat kan di pertandingan semalam. Tapi ya ini saya kira sesuatu yang nantinya bisa dibenahi. Hanya bagaimana koordinasi di antara lini, di antara para pemain. And then Indonesia sebelumnya mendapatkan peluang dari Asnawi. Ya kan dia hampir saja mencetak gol. Kita lihat bahwa Egy Maulana Fikri cukup baik memberikan umpan-umpan yang akurat. And then kita tahu bahwa Kadek Agung bisa mencetak gol yang cantik karena Evan Dimas terlibat dalam permainan, ya, dia memberikan umpan ke Syarian dan Syarian kita lihat ya, ini bukan gol yang biasa-biasa saja. Bisa saja Syarian Abimanyu itu memberikan bola ke pemain lainnya atau cari pemain terdekat, tapi visinya ini dan saling pengertiannya bersama Kadek Agung ini dua-dua kan adalah defensive midfield. Tapi mereka ikut maju ke depan, bagus saja ikut maju ke depan dan ternyata ya passingnya akurat, pergerakannya benar dari Kadek Agung dan dia juga bisa melakukan finishing yang sempurna. Nah, dari cara menyerang nih, kalau kita lihat nih sudah rapi nih dari para pemain tim nasional Indonesia. Cuma dari cara bertahannya bagaimana ini? Nanti mereka bisa cepat-cepat balik ke posisi masing-masing untuk menutup daerah. Ya, yang istilahnya kita namakan zona marking. Zona marking itu sangat penting karena para pemain Thailand banyak menguasai bola. Betul kan, secara possession mereka unggul. Tapi mereka tidak efektif dalam menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Bahkan kalau peluang yang berbahaya saya hitung antara Thailand dan juga Indonesia sama. 4, padahal puluhan peluang dari Thailand. Ya, tapi dari Indonesia tidak banyak ya karena memang Indonesia memilih menunggu kemudian melakukan counter dan itu wajar menghadapi tim yang memang lebih unggul dari segi pengalaman dan juga kita tahu dari teknik permainan. Ya, coba teman-teman bayangkan nih yang dihadapin oleh para pemain Indonesia adalah pemain-pemain senior yang jauh lebih matang. Usia rata-rata para pemain tim nasional Indonesia yang menjadi starter adalah 22 tahun. Tapi usia rata-rata dari para pemain Thailand yang menjadi starter ini menurut catatan saya adalah 27 tahun 8 bulan. Tapi para pemain muda Indonesia ini juga masih bermain pintar, ya kan? Mereka juga tidak terpancing dengan permainan cepat para pemain Thailand. Mereka coba untuk tidak ya meladeni permainan possession dari para pemain Thailand. Jadi setiap kali para pemain Indonesia mendapatkan bola, mereka memikirkan bagaimana cepat nih melakukan passing ke rekan yang lain yang tentunya berada dalam posisi yang lebih bebas. Tapi ternyata Thailand juga belum lama pertandingan babak kedua mulai bisa mencetak gol lagi. Dan kita juga bisa perhatikan bagaimana ada pemain Thailand yang berada dalam free position. Yaitu yang tadi saya jelaskan. Organisasi permainan di antara para pemain dari lini tengah dan lini belakang ini yang perlu lebih rapi lagi. Artinya mereka juga perlu melihat pergerakan dari para pemain tim lawan. Tidak hanya fokus ke arah bola. Dan kita tahu ada pemain Thailand yang bisa memberikan umpan ke tengah dan bisa disambut oleh Adisak Kraison nih jika saya tidak salah pencetak golnya. Betul kan, Adisak Kraison yang bisa mencetak gol untuk membawa Thailand unggul. Tapi tidak lama kemudian kita lihat Evan Dimas bisa mencetak gol penyama kedudukan. Egy Maulana Fikri sebelumnya juga mendapatkan peluang, dia syuting dari luar kotak penalti yang tidak on target. Di sini juga dia coba syuting tapi terkena pemain Thailand dan Evan Dimas berada onside ya, dalam posisi onside dan dia pada saat mendapatkan bola tersebut tidak memikir terlalu lama dan langsung melakukan shooting untuk mengubah skor menjadi 2-2. Setelah itu Thailand memang mendapatkan begitu banyak peluang, tapi saya melihat ada pergantian pemain yang penting dari Coach Sintayong untuk meraih hasil imbang ini, yaitu pada saat dia menarik keluar Syarian Abimanyu memainkan Genta Alparedo, kemudian pada saat dia menarik keluar Kadek Agung memainkan Rahmat Irianto karena dia perlukan 2 pemain yang punya tenaga dan kebugaran yang lebih bagus untuk masuk menjelang pertandingan berakhir. Dan terbukti Rahmat Irianto melakukan block shot, ya kan, dia blocking upaya dari para pemain Thailand atau salah satu pemain Thailand yang coba untuk mencetak gol sehingga skor akhir tetap 2-2. Ada kejadian yang dianggap atau dinilai kontroversial padahal itu bukan sebuah kejadian yang kontroversial karena pada saat pemain Thailand memberikan umpan ke tengah,
kita tahu bahwa Asnawi melakukan kontrol dulu dengan kakinya, baru kemudian tidak sengaja kena tangannya. Jadi terkena anggota tubuh yang lainnya dulu, baru kena tangan, tidak langsung kena tangan. Ya, tapi namanya Thailand ini mungkin kesal juga ya, kok bisa ditahan oleh para pemain muda Indonesia sehingga mereka protes gak karuan. Bahkan saya kira di sosial media juga cukup ramai, tapi ya bagi kita juga tidak perlu menanggapinya terlalu serius ya, karena hasil akhirnya sudah imbang 2-2 dan tim nasional Indonesia sudah mendapatkan poin perdana yang memang mereka perlukan, paling tidak meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain muda ini. Dan jangan lupa bahwa ini adalah mayoritas pemain muda. Ya kalau memang bisa mendapatkan hasil imbang sudah bagus. Ya kan, jangan lagi kita kritik kenapa gak menang. Kalian sadar atau enggak? Ya kan, bahwa ini tidak mudah bagi para pemain muda untuk bermain di level tinggi. Ini tentunya adalah experience yang baru bagi mereka. Maka itu saya jelaskan juga di konten preview, jangan memberikan beban yang berlebihan. Biarkanlah mereka menikmati permainan. Biarkanlah mereka berproses dengan progres. Sekarang kan kita lihat, mereka sudah bisa menahan Thailand. Ya, kita lihat ke depannya seperti apa. Memang tidak boleh cepat puas, tapi kita perlu syukuri hasil yang bisa kita peroleh lawan tim nasional Thailand yang memang kita tahu menurunkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman seperti Adisa Kraisor yang mencetak gol. Dia adalah salah satu pemain senior di Thailand dan yang memang juga diandalkan oleh tim nasional Thailand. So it's a good result for tim nasional Indonesia senior, apalagi Coach Sintayong membuktikan ucapannya bahwa ada harapan bagi sepak bola Indonesia untuk bersaing minimal pertama-tama first focus adalah di level ASEAN. Nanti baru kita menatap ke level dunia. Nanti masih lama, biarkanlah Coach Sintayong kerja. Maka itu ya, saya ingin juga kalian kalau bisa menyerukan ya kan dengan tanda tagar ya, atau tagar lah istilahnya, kawal STY, berikanlah dia full support, kasih dia semangat. Dan tentunya juga kepada para pemain, jangan memberikan mereka beban, jangan menghina, jangan mengkritik, jangan menghujat. Kasih mereka waktu untuk berkembang, baru nanti kita lihat end produknya seperti apa. Ya, so we wait for the next match yang lawan Vietnam. Ya, mau menang atau kalah itu nanti kita lihat. Yang penting bagaimana cara permainan mereka bisa lebih baik lagi, mental bisa lebih kuat lagi. Ya, yang tidak disiplin ya gak usah dimainkan, kan istilahnya begitu. Dan STY saya sukanya begitu tegas. Ya mau sehebat apapun, kalau gak disiplin, kalau tidak bisa ikutin arahan, kalau tidak bisa mengikuti taktik, kalau tidak bisa menyesuaikan diri dengan latihan-latihan yang keras dan juga disiplin dalam pola makan, pola pikir dan lainnya, ya lebih baik jangan memperkuat timnas dulu ya. No hate, only football, salam sepak bola.